There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Vanda. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada urusan semoga lancar urusannya, amin. Alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi ya teman-teman. Jangan bosan-bosan dengan video saya, aktivitas saya yang kegiatannya hanya itu-itu saja. Ikuti terus aktivitas saya hari ini, jangan di skip-skip. Langsung ke videonya ya teman-teman. Nah ini aktivitas saya di pagi hari, tepatnya jam 8 pagi ya teman-teman. Nah ini saya tuh mau nyabutin rumput yang ada di selokan. Nah berhubung rumputnya itu dicabut keras, terus ada air apa itu comberannya ya teman-teman. Nah ini saya nyabutnya pakai geket ya teman-teman. Nah selesai nyabutin rumput di selokan sebelah, lanjut ini saya nyabutin rumput di selokan yang satunya lagi ya teman-teman, yang sebelahnya. Nah ini kering ya teman-teman, selokannya nggak ada airnya, jadi saya berani turun ke bawah dan saya cabutin pakai tangan rumputnya ya teman-teman, supaya kena semuanya yang susah dicabut itu ya teman-teman. Nah kalau untuk di selokan ini rumputnya nggak keras-keras amat, nggak kayak tadi. Ini tuh gampang banget, yang penting dicabut pakai tangan ya teman-teman. Nah ini saya cabutin rumput-rumput yang menghalangi apa ya, air hujan lewat, takut banjir ya teman-teman. Nah ini waktu saya bersih-bersih rumput di depan rumah, alhamdulillah udah sepi ya teman-teman, udah aman, nggak ada banyak orang lewat karena tadi pagi udah pada lewat ya teman-teman, kayak anak-anak berangkat sekolah, orang-orang pada berangkat ke sawah. Kalau ada orang lewat itu pun cuman berapa biji ya teman-teman, nggak banyak banget. Makanya saya berani nge-record di depan rumah ini yang di dekat jalan ya teman-teman. Nah ini saya cabutin semuanya rumput-rumput yang ada di selokan. Nanti selesai nyabutin rumput di selokan, mau langsung nyabutin rumput di belakang rumah ya teman-teman. Karena kalau yang di samping rumah udah saya cabutin, tinggal di belakang rumah sama yang di depan rumah. Nah ini saya nyabutin rumputnya apa ya, bergilir ya teman-teman. Yang kemarin itu saya di samping rumah nyabutin rumput. Nah selesai nyabutin rumput di selokan, nanti saya pindah ke belakang. Kalau untuk di depan rumah lain kali ya teman-teman, lain hari gitu. Nah ini udah selesai ya teman-teman, nyabutin rumput di selokannya. Saya buang aja rumputnya di pekarangan sebelah ya teman-teman. Ini kan nanti hancur karena bukan sampah plastik ya teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengeklik video saya, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk menonton video receh, video yang sangat sederhana ini. Video ini hanya hiburan semata di sela-sela waktu yang senggang, hanya kegiatan ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Semoga kalian suka dan betah dengan videonya ya teman-teman. Terima kasih. Oke lanjut ya teman-teman. Nah ini saya udah pindah ke belakang rumah. Seperti itu penampakan rumput di belakang rumah ya teman-teman. Udah banyak dan udah panjang-panjang juga. Nah itu karena selama musim hujan belum saya cabutin rumputnya ya teman-teman, makanya sangat panjang dan rimbun juga ya teman-teman ya, walaupun nggak rimbun amat ya teman-teman. Oh ya, di belakang rumah saya itu ada sisa bata, sisa batu sama genteng ya teman-teman. Nah kalau untuk sisa bata itu tuh waktu saya ninggiin rumah ya teman-teman, ditambahin ditinggiin ditinggiin. Nah itu sisa batanya ada banyak ya teman-teman. Sebelumnya ada banyak banget, ada sekitar 425 bijian. Nah sekarang tinggal segitu karena udah ada yang minjem ya teman-teman, saudara sama tetangga, jadi sisanya segitu. Dan kalau untuk batunya itu sisa waktu pas saya bikin rumah
rumah mondasi ya teman-teman, itu batunya masih ada sisa. Nah kalau untuk gentengnya itu genteng bekas saya bikin dapur darurat di belakang rumah ya teman-teman. Dulu tuh saya ada dapur darurat pakai apa ya, kayak kayu terus dipagar kayak gitu ya teman-teman. Nah berhubung udah lapuk, udah dimakan rayap ya teman-teman, jadi dapurnya saya bongkar. Kalau nggak dibongkar takut bahaya ya teman-teman. Nah sekarang tuh saya dapurnya di dalam rumah pakai kamar ya teman-teman. Untuk sementara di dalam rumah pakai dapur kamar, karena rumah saya ini ada 3 kamar ya teman-teman, yang 2 buat tidur, yang satunya buat dapur. Ya semoga aja kedepannya saya ada rezeki jadi bisa bikin dapur permanen ya teman-teman. Udah ada batunya, tinggal nambahin material-material yang lainnya ya teman-teman. Nah dulu tuh enak banget waktu pas saya ada dapur darurat di sini ya teman-teman, di belakang rumah. Kalau mau masak juga, misalkan lagi enak-enak masak, gas habis ya teman-teman, nggak bisa masang karena bunyi ngejos gitu, tinggal pindah aja ke tungku kayu di belakang ini ya teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan lagi asik-asik masak terus nggak bisa masang gas ya teman-teman karena ngejos terus, palingan nunggu Paksu pulang ya teman-teman, dibiarin aja itu masakan digeletakin di atas kompor ya teman-teman, karena nggak ada dapur daruratnya. Ya seperti itulah ya teman-teman, enaknya punya dapur darurat, apalagi kalau pakai tungku kayu ya teman-teman. Dulu tuh waktu pas masih ada dapur kayak gitu, saya kalau anak saya mandi pakai air anget, ngerebus airnya itu pakai kayu ya teman-teman, jadi hemat banget sama gasnya. Kalau sekarang tuh serba pakai kompor semuanya, jadi boros ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga udah memang begitu, mau gimana lagi ya teman-teman. Oh ya kalian tuh jangan salpok sama belakang rumah saya itu pintu dapur dibatesin pakai GRC untuk apa. Nah itu saya batesin supaya apa, supaya aman ya teman-teman dari cipratan-cipratan air hujan. Kalau nggak dibatesin kayak gitu, takutnya pintu dapur saya itu apa ya, cepet rusak ya teman-teman, cepet keropos gitu. Makanya saya batesin pakai GRC supaya aman. Dan itu ada bambu buat masang antena ya teman-teman. Terus ada bambu satu lagi yang agak gedean, itu bambu buat jemuran saudara ya teman-teman. Yang satu ditancepin ke situ pinggir antena, yang satunya lagi di sebelahnya ya teman-teman, sebelah batu. Oh ya kalian lagi pas nontonin video saya, nontonnya sambil ngapain nih? Lagi pada beberes rumah kah? Atau lagi sambil masak-masak? Mungkin juga ada yang lagi rebahan. Boleh ya coret-coret di kolom komentar. Semoga video saya ini bisa menemani aktivitasnya teman-teman di rumah. Maaf ya teman-teman, tadi tuh ada iklan lewat, maklumlah kalau di kampung ya kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini nyabut-nyabutin rumputnya, bersih-bersih rumputnya udah beres ya teman-teman. Tadi tuh bata-bata yang pada jatuh udah saya beresin, genteng juga tadi ada yang berantakan saya beresin ya teman-teman, jadi udah rapi. Alhamdulillah udah beres ini, bersihin rumput di belakang rumah. Lanjut ini tinggal buang rumputnya ya teman-teman, saya buang aja ke pekarangan sebelah. Nah seperti ini ya teman-teman, alhamdulillah udah beres. Yang sebelah sampingnya juga udah beres ya teman-teman, kemarin saya cabutin. Jadi tinggal di depan rumah aja yang belum saya cabutin ya teman-teman. Dan itu GRC yang buat nadahin buat batesin air hujan juga udah saya beresin. Tadi juga berantakan karena diacak-acak sama ayam kali ya teman-teman. Yang ngoreh-ngoreh itu tanah.
Oke, lanjut ke videonya. Nah, ini aktivitas saya di keesokan harinya, tepatnya siang hari jam 11-an ya teman-teman. Nah, ini saya tuh pas lagi main ke rumahnya teman saya. Teman saya itu pas lagi ngulek bumbu mau masak gitu ya teman-teman, dan saya lihat tomatnya itu banyak banget. Saya kira itu boleh beli ya teman-teman. Saya tuh menanyakan harga tomat ya. Ternyata teman saya itu bukan boleh beli tapi boleh metik hasil tanam sendiri ya teman-teman di samping rumah. Dan dia pun suruh saya metik tomat yang matang-matang ya teman-teman, karena sayang kalau nggak dipetikin takut busuk karena musim hujan ya teman-teman. Nah, tadi tuh saya udah metikin tomat beberapa biji. Waktu pas metiknya saya sebetulnya udah ngerekod ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas diedit nggak ada video metik-metik tomatnya ya teman-teman. Mungkin waktu pas ngerekodnya itu nggak saya pencet tombol onnya ya teman-teman. Lanjut, ini singkat cerita saya tuh udah nyampe rumah, terus ini saya mau beresin cabai yang tadi juga ada metik beberapa biji yang merah-merah aja ya teman-teman. Terus ini saya sekalian mau ngeberesin cabai yang boleh beli di tukang sayur tadi pagi. Dan tadi sebelum saya masuk ke dalam rumah, di depan rumah itu ada mangga ya teman-teman. Ternyata ada orang ngasih mangga ditaruh di depan rumah. Nah, sebelum saya bawa masuk si mangganya, saya tuh menanyakan dulu ke saudara ya teman-teman yang di belakang rumah. Takutnya gimana gitu ya teman-teman, main bawa masuk aja ke dalam rumah. Dan ternyata ada orang ngasih mangga ditaruh di depan rumah. Alhasil saya bawa masuklah si mangga ini ya teman-teman. Nah, ini mangganya ada 5 biji, yang satu kresek ya teman-teman. Nah, ini mau saya kupas-kupas mangganya 2 bijian gitu. Ini mangganya nggak mateng, nggak mentah juga ya teman-teman, kayak mengkel gitu. Enak banget kalau dibikin rujak. Nah, ini saya mau kupas-kupas 2 biji aja ya teman-teman. Selesai ngupasin mangga, nanti saya mau beresin meja ya teman-teman, karena mejanya ini dari tadi pagi belum saya beresin. Oke, tak terasa durasinya udah mau habis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tak disengaja, karena di sini saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Semoga video saya ini ada sedikit manfaatnya, ambil baiknya buang jeleknya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel YouTube Mama Vanda dari awal sampai sekarang, baik yang komen ataupun yang gak komen, baik yang mempunyai channel ataupun yang gak mempunyai channel. Terlebih nontonnya tidak di skip-skip. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menge-share video receh, video yang sangat sederhana ini. Semoga channel teman-temanku semuanya semakin sukses dan berkembang, amin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Mama Vanda, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai di sini video saya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.